Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau bahas tentang contoh soal lagi tentang oligopoli ya, dan berhubungan dengan Nash equilibrium, dengan duopoli, dan profit maximizing ya. Nah, langsung aja kita masuk ke soalnya ya. The demand for a product that is produced at zero marginal cost is reflected in the table. Nah, jadi ini adalah quantity yang diproduksi, price-nya, dan total revenue atau total pendapatannya ya. Nah, jadi kita ditanya, what is the profit maximizing level of production for a group of oligopolistic firms that operate as a cartel? Nah, jadi kita ditanya level of production-nya ya, berarti Q-nya berapa? Nah, for a group of oligopolistic firms that operate as a cartel. Nah, kalau mereka ini operate as a cartel, berarti mereka ini bertindak sebagai grup ya, atau kayak kayak monopoli gitu maksud aku. Jadi mereka membentuk satu grup dan menjual barangnya itu dengan harga yang sama. Nah, itu namanya mereka membentuk kartel ya, dengan juga quantity yang sama. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, berapa profit maximizing-nya? Nah, itu adalah ketika TR-nya itu paling gede. Nah, kita lihat aja TR yang paling gede itu adalah ketika di 1440 ya, di sini. Nah, pada saat ini kita lihat bahwa kuantitinya itu adalah 120 dan price-nya itu adalah 12. Nah, ini adalah profit maximizing level of production for a group of oligopolistic ya, that operate as a cartel. Oke, nah lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Assume that this market is characterized by a duopoly in which collusive agreements are illegal. Nah, collusive agreement ini adalah perjanjian untuk mereka bisa menjual barang dengan harga dan kuantitas yang sama gitu ya. Nah, ini udah aku jelasin juga sih di video-video aku sebelumnya tentang oligopoli dan ilustrasi duopoli. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton video aku itu yang sebelum ini dulu ya. Nah, jadi collusive agreement-nya itu ilegal, jadi nggak boleh gitu ya, nggak boleh kolusif, nggak boleh bekerja sama. Nah, what market price and quantity will be associated with a profit maximizing Nash equilibrium? Nah, jadi kemarin aku udah banyak menjelaskan juga tentang Nash equilibrium, bahwa Nash equilibrium ini adalah dominan strategi yang akan dipakai oleh masing-masing dari perusahaan yang di dalam duopoli ya. Jadi strategi yang terbaik yang bisa mereka pakai, tidak peduli apa strategi yang dipakai oleh lawannya, itu namanya dominant strategi atau Nash equilibrium ya. Nah, kemarin aku belum jelasin kalau Nash equilibrium ini rumusnya itu adalah N per N plus 1 ya. Nah, dimana N-nya ini adalah jumlah perusahaan yang ada dalam pasar oligopoli tersebut. Nah, kalau misalnya ini duopoli, berarti kan dia N-nya ada 2 ya. Berarti 2 per 2 plus 1. Jadi 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini kita kali dengan kuantiti maksimalnya. Coret. 80 kali 2, 160. Nah, kita akan mendapat 160. Nah, aku tandain beda warna ya, biar nggak bingung. 160 berarti di sini ya. Nah, ini adalah Nash equilibrium untuk duopoli ya. Jadi untuk duopoli mereka akan lebih baik memproduksi kuantiti 160, atau masing-masing perusahaan, karena ada 2 perusahaan, mereka memproduksi berarti masing-masing 80 sama 80. Nah, itu adalah dominan strategi yang bisa dilakukan kalau mereka duopoli dan ada di market ini ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Sekarang
Assume that the market is served by 3 identical firms that operate as independent oligopolies, non-cooperative collusive agreements. Without calculating the profit maximizing equilibrium, do you think that the quantity produced will be higher, lower, or equal to your answer in part B? Nah, jadi sekarang katanya perusahaannya nambah jadi 3 ya. Kalau tadi sebelumnya perusahaannya itu hanya ada 2 ya, duopoli itu 2 perusahaan di dalam marketnya. Kalau monopoli kan 1 ya. Kalau duopoli 2, nah sekarang ada 3 ya di dalam pasar oligopoli tersebut, di mana lagi-lagi non-cooperative collusive agreement ya. Jadi mereka nggak membentuk kartel atau nggak membentuk grup. Jadi mereka berjualan masing-masing gitu ya. Without calculating the profit maximizing equilibrium, nah, do you think the quantity produced will be higher, lower, or equal to your answer in part B? Nah, kira-kira ditanya berapa kuantitinya yang paling maksimal untuk mencapai nice equilibrium-nya sebenarnya. Nah, apakah kuantitinya itu lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan kuantiti di part B ya? Kita hitung aja pakai nice equilibrium lagi. Nah, rumusnya kan N per N plus 1 ya. Nah, N per N plus 1, karena ini ada 3, jadinya 3 per 3 plus 1 sama dengan 3 per 4. Nah, kita kali aja sama 240. Coret 160 berarti 180 ya. Nah, jadi kuantiti yang harus diproduksi itu berarti kuantitinya itu 180. Nah, berarti setiap firm, setiap perusahaan akan memproduksi 60 kuantiti ya. 60, 60, dan 60. Nah, kalau sendiri misalnya misalnya kartel ya, membentuk kartel, perusahaan yang membentuk kartel atau grup, itu kan mereka berjualan layaknya seperti seorang monopoli ya, membuat grup dan menjadi satu gitu. Nah, itu mereka menjual kuantitinya 120. Nah, kalau misalnya mereka duopoli, ada 2 perusahaan yang ada dalam pasar tersebut, mereka akan menjual masing-masing perusahaan 80 kuantiti ya. Nah, kalau misalnya perusahaannya ada 3, nah mereka akan menjual 60 untuk mendapatkan profit maximizing. Nah, 60 berarti yang ini ya. Nah, gitu. 60, 60, 60. Nah, berarti kesimpulannya ini lebih besar ya. Do you think the quantity produced will be higher, lower, or equal to your answer in part B? Nah, kuantitinya sih secara total lebih besar dari yang part B. 180 lebih besar dari 160. Tapi kuantiti masing-masing firmnya itu lebih kecil. Tapi kita tetap bilang kuantitinya lebih besar karena yang dihitung adalah kuantiti yang totalnya. Gitu sih. Nah, mungkin itu aja sih yang aku mau jelasin tentang soal oligopoli ini ya. Jadi ingat-ingat rumus Nash equilibrium itu adalah N per N plus 1 untuk mencari kuantiti pada Nash equilibriumnya gitu. Ya, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.